Coming a long way since our beginnings as a watch manufacturer in 1942, Epson is always a step ahead with sustainable creations that answer what the world needs. Our revolutionary PaperLab technology is the world's first paper-making system in the office. Epson's business inkjet printers with precision core technology now produce 85% less carbon dioxide, consuming 85% less energy while reducing waste by more than half compared to laser printers. Our EcoTank printing solutions with its high-yield ink tanks make saving the earth easy and affordable for you while keeping our environment eco-friendly. With reliable robotics solutions, companies can maintain efficiency while ensuring sustainability in labor-intensive industries. Epson's advanced digital textile printing solutions help textile manufacturers cut waste material by up to 95% and reduce water usage by 60%. Our mercury-free laser projectors also bring sustainable solutions to home, retail, work, and play, together making the world a better place with you. Assalamualaikum Bapak Pansi kita bergabung, alhamdulillah. Jadi dari tadi kita berusaha untuk menggabungkan beliau karena keterbatasan uang, peserta kita ada 1.400 lebih sehingga banyak yang ngantri Pak ya mau masuk, termasuk Pak Anwar Sanusi.
udah dari tadi mau bergabung tidak bisa. Kita sebagai panitia menunggu beliau untuk bisa masuk. Alhamdulillah bisa masuk. Gimana Pak Anwar Sanusi? Kita bisa mulai sekarang Pak Anwar? Boleh, silakan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pelatihan digitalisasi sekolah, Kamis 11 Maret 2021 diselenggarakan oleh APKS PGRI Kalimantan Timur, didukung dan difasilitasi oleh PT Epson Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti pelatihan ini. Baiklah, akan kami bacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Tiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PGRI. Keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua APKS PGRI Kalimantan Timur, Bapak Dr. Abdul Razak Farudin MPD. Berikutnya sambutan dari perwakilan PT Epson Indonesia, Bapak Janipar SH Siadari. Tiga, sambutan dan sekaligus pembuka acara, Bapak Anwar Sanusi MPD selaku Ketua PGRI Kalimantan Timur. Acara terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Berikutnya, pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Kepada Bapak Muhammad Hatta, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan acara ini, marilah kita bersama berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan ikhlas, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa ini menurut agama Islam. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pelatihan digitalisasi sekolah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI Kalimantan Timur bekerja sama dengan Epson. Untuk itu ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, yang membawa rahmat, yang membawa taufik, dan membawa hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti diklat daring digitalisasi sekolah ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas,
dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah agar dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya hanya kami bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Muhammad Yahya yang telah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya. Mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mas PGRI. Peserta dimohon duduk dengan sikap sempurna.
jauh di bawah sang panji, sinar surya dan matahari aku tanya bersama. Wahai kaum buruh semua, bangunkan rakyat dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, pemimpin melangkah ke muka. Insaflah kan kewajiban kita, mendidik, mengajar praputra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Terima kasih. Acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Panitia sekaligus beliau Ketua APKS PGRI Kalimantan Timur. Kepada Bapak Dr. Abdul Rojak Farudin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Anwar Sanusi MPD, yang juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Nan Epson, Bapak Sanifar S.A. Sindari, yang juga narasumber atau yang menjadi kegiatan narasumber dalam kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan digitalisasi sekolah dan pengurus asosiasi profesi atau APKS Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh APKS Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini. Perlu kami sampaikan, APKS atau Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis merupakan organisasi PGRI. Kegiatan dari APKS ke depan mempunyai fungsi, yaitu mengembangkan kompetensi keprofesionalan guru-guru yang ada di Kalimantan Timur. Kegiatan APKS diantaranya adalah atau pendidikan dan pelatihan, kajian ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan atau memberikan laporan kepada Bapak Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur bahwa kegiatan ini pesertanya terdiri dari guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK, PAUD, dan guru MI yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, jumlah peserta dalam kegiatan ini yang mendaftar berjumlah 1.482
guru. Namun karena kegiatan ini dibagi dua termin, yang pertama dengan melalui Zoom, kemudian yang kedua adalah menggunakan live streaming. Ketiga, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan pelaksanaan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 11, 12, dan 13 yang setara dengan 32 jam. Berikutnya juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, kami selaku panitia atau pengurus APKS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Anwar Sanusi MPD selaku Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur dan Kepala Dinas Pendidikan dalam menyukseskan acara ini. Demikianlah yang perlu kami sampaikan. Laporan dari kami selaku Ketua APKS Provinsi Kalimantan Timur dan juga selaku Ketua Panitia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Razak Farudin MPD yang telah memberikan sambutan. Sambutan berikutnya adalah dari perwakilan PT Epson Indonesia. PT Epson Indonesia yaitu Bapak Zanipar S.A. Siadari. Beliau adalah Product Marketing Dev Head Business Printer Inkjet Visual Instrumen PT Epson Indonesia. Beliau selalu memberikan atensi khusus untuk segmen pendidikan, baik secara personal maupun pada kegiatan yang didukung atau diselenggarakan oleh PT Epson Indonesia. Bersama PT Epson Indonesia, beliau telah menginisiasi seminar edukasi sekitar 70 kali selama 3 tahun terakhir yang dihadiri oleh 2.600 tenaga pendidik mulai dari Aceh sampai dengan Nabire di masa normal. Dan secara khusus pada masa pandemi, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran melalui 100 webinar yang dihadiri 46.000 tenaga pendidik dan kepala sekolah, dan selalu aktif dalam berkolaborasi dengan asosiasi guru dan pendidikan di Indonesia. Kepada Bapak Zanipar S.A. Siadari, waktu kami persilakan. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Isra Mi'raj 1442 Hijriah untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada acara ini, baik dari tenaga kependidikan maupun dari pimpinan sekolah, ataupun dari bidang-bidang lain yang sangat dekat hubungannya dengan dunia pendidikan, dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan bersemangat, termotivasi, dan selalu mampu menjalankan tugas-tugas sehari-hari untuk mencerdaskan generasi bangsa. Pertama-tama, kami dari PT Epson Indonesia ingin berterima kasih secara khusus kepada Bapak Anwar Sanusi selaku Ketua PGRI Kalimantan Timur dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Abdul Razak selaku Ketua Panitia, dan juga kepada Bapak Dudung Abdul Qadir selaku Ketua Dewan Eksekutif APKS PBPGRI, dan juga kepada Bapak Yahya Mkom yang sudah memberikan kesempatan kepada Epson Indonesia untuk mengambil bagian dalam acara pelatihan digitalisasi sekolah di masa Corona dan juga pasca Corona untuk area Kalimantan Timur.
kami sangat bangga bisa memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan Indonesia selama masa pandemik, di mana kami melihat pendidikan ini bukanlah tugas atau semata-mata tanggung jawab dari Bapak Ibu guru semua yang hadir pada acara kali ini. Bukan juga tugas dari Dinas Pendidikan saja, tapi pendidikan khususnya di masa pandemik seperti ini menjadi tugas dan bagian dari tanggung jawab seluruh stakeholder pendidikan. Jadi mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah, guru dan pimpinan sekolah, dan termasuk kami dari industri. Kami mengerti bahwasannya salah satu cara untuk kita bisa melalui masa pandemik dengan sukses dan baik adalah dengan berkolaborasi, dengan saling mendukung dan saling membantu. Itulah kenapa Epson Indonesia hadir untuk dunia pendidikan bukan hanya pada masa pandemi saja, tetapi juga dari masa-masa sebelumnya. Kami ingin memberikan kontribusi kami dalam bentuk teknologi yang dapat digunakan oleh dunia pendidikan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, baik pada masa pandemik dengan distance learning atau pembelajaran jarak jauh, atau nanti pembelajaran hybrid, atau bahkan pada saat pembelajaran tatap muka. Nah, kami berharap apa yang bisa kami kontribusikan dari PT Epson Indonesia bisa membantu Bapak Ibu tenaga pendidik, pimpinan sekolah, dan juga pemangku tanggung jawab di bidang pendidikan. Dan kami berharap apa yang kami sampaikan akan dapat bermanfaat untuk kebutuhan tenaga pendidik pada pekerjaan atau kegiatan dan karya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami dari Epson Indonesia selalu berkomitmen penuh untuk mendukung dunia pendidikan, terutama pada masa seperti saat ini, di mana digitalisasi sekolah adalah satu hal yang paling penting untuk supaya sekolah tetap bisa menyelenggarakan pendidikan baik kepada semua anak didik yang bisa menjangkau dengan jaringan ataupun yang tidak menjangkau dengan jaringan, baik daring ataupun luring. Nah, satu hal yang paling penting Bapak Ibu, bahwasanya Epson Indonesia adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation yang berkantor pusat di Jepang, tapi banyak sekali produk-produk dan teknologi Epson yang dibuat di Indonesia. Jadi Epson Indonesia memiliki pabrik di Batam dan di Cikarang, dan yang mendesain, merancang, dan juga membuatkan produk-produk itu adalah anak-anak bangsa yang mungkin, dan saya percaya, adalah anak didik dari Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sebabnya seperti yang disebutkan oleh pemerintah, maka kita harus banyak atau semakin mendukung produk-produk yang memang dibuat di Indonesia untuk bisa mendukung perekonomian bangsa Indonesia di tahun 2021 ini. Dan akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini kepada Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Yang paling terpenting, Bapak Ibu bisa menjalankan dan mengikuti dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan semoga Bapak Ibu semuanya dan kita semua yang hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu terus bersemangat dan juga selalu termotivasi bahwa tantangan adalah salah satu cara untuk kita menaikkan diri ke tahap yang lebih tinggi. Jadi tantangan yang ada saat ini bukanlah untuk mengalahkan Bapak Ibu semuanya, melainkan menyiapkan Bapak Ibu semuanya masuk ke era di mana pendidikan mengandalkan teknologi, dan teknologi itu adalah alat. Digitalisasi adalah alat, bukanlah suatu beban. Sekian dari kami, dari PT Epson Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Jennifer S.A. Siadari dari PT Epson Indonesia. Baiklah, untuk sambutan berikutnya, kami harap dan mohon kepada Bapak Anwar Sanusi, MPD, selaku Ketua PGRI Kalimantan Timur, berkenan memberi sambutan dan sekaligus membuka acara pelatihan digitalisasi sekolah pada hari ini. Kepada Bapak Anwar Sanusi, MPD, kami persilakan.
Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Jennifer yang saya hormati, Pak Dr. Dak yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa hari ini, Bapak Ibu guru dari SD sampai SMA SMK yang hadir pada hari ini yang luar biasa, dan saya muliakan alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izinnya kita pada siang hari ini bisa bersilaturahmi, bertatap muka melalui daring. Ya, saya atas nama PGRI mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT Epson selaku stakeholder pendidikan yang sudah berkali-kali saya ikutin, luar biasa membantu peningkatan mutu pendidikan, khususnya kompetensi guru-guru yang ada di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak sebatas pada masa pandemi, karena tadi sudah disampaikan bahwa sebelum pandemi juga sudah melakukan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini ada SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, SMK, ya saya mohon maaf nanti kalau sedikit menyinggung terlalu banyak di SMA SMK, walaupun sebenarnya saya juga dari dari kabupaten kota asal saya, kemudian ke provinsi gitu. Jadi menangani SD juga pernah, menangani SMP juga pernah, SMA SMK apalagi gitu. Nah, mohon izin moderator, suara saya itu enak aja kah? Enak aja, Pak. Suaranya, Pak. Oh, ini aja. Saya khawatir nanti Pak Jennifer aja yang bagus, saya nggak bagus, nggak enak nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin Pak Gubernur bersama saya sudah meluncing namanya Ibel-Tubel. Ya, apa artinya Bapak Ibu dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu untuk SMA, SMK itu sudah tidak sulit lagi. Mereka by system. Ya, jadi Bapak Ibu yang jauh yang ada di Longpahangai seperti Bu Suwarni, ada Bu Suwarni tadi saya cek satu-satu gitu, silat alhamdulillah ada di Longpahangai. Itu jauh itu Pak Jennifer. Makanya kalau Bapak mau nanti Bapak saya yang bawa, saya nyetir. Karena saya pernah ke sana, Pak. Itu kalau naik kapal dulu bisa 5 hari 5 malam baru nyampe sana. Lolong apalnya, tempat satu kan. Tapi sekarang sudah 9 jam sudah ubar. Dan saat ini musim durian Pak Jennifer. Kalau mau ke sana, durian yang paling enak itu daerah Longiram ke atas, bukan Melak. Melak itu enggak punya durian. Jangan ngaku-ngaku orang Melak ya. Karena saya tahun 89 itu sudah di Melak, di Longiram. Saya bilang, mana Melak ada durian? Tidak ada. Orang di sini nulis semua durian Melak, durian Melak. Ketemu saya ini yang daerah yang ada duriannya, Longiram. Itu Longiram bukan Melak, saya bilang. Makanya kalau Pak Jennifer ada waktu, saya bawa ke sana. Apakah di sana itu memang pendidikannya sudah seperti yang kita jauh? Jauh sekali. Nah, makanya saya punya program, maaf yang SD SMP, itu dengan program learning sama Pak Jennifer, saya udah 2019 sebelum corona itu saya sudah punya program distance learning. Apa yang melatar belakangi saya? Ya waktu saya bertugas di pedalaman Mahakam,
Saya bilang gimana caranya ini sama gitu dengan anak-anak yang di kota. Saya bilang ini harus menggunakan IT. Saya nambah benefit itu 1 semester itu 8 miliar Pak Jennifer. 1 semester. Bagaimana setahun gitu. Makanya saya berusaha ingin di daerah-daerah yang blank spot itu ada satelit langsung ke pusat menggunakan VSAT. Ya langsung tidak lagi. Nah makanya apa yang harus saya dukung untuk kegiatan itu, makanya saya punya program One Teacher, One Laptop, One Student, One Android. Itu yang kami inikan ke teman-teman yang di pedalaman. Tahun ini kami sudah menganggarkan luar biasa. Tahun 2021 ini ada 1.000 laptop. Ya, ditambah lagi berapa yang dari pusat itu akan kita bagikan ke guru-guru. Bukan hak milik, ya, bukan hak milik sekali lagi. Itu hanya pinjam pakai. Kalau hak milik nanti kalau rusak yang baiki sendiri. Tapi kalau ini hak milik pemerintah, ya. Kemudian murid-murid juga diberi 1 murid One Student, One Android. Kita akan coba itu, dan kami juga sudah kerjasama dengan Komisi 10 DPR, Bu Etiva, beliau juga ngemet dengan kita. Nah, zaman dulu itu kalau orang urusan ke Samarinda dari pedalaman Mahakam sana dari 3T berhari-hari. Ya, saya punya program namanya SIPUBER, Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Berbasis Elektronik. SIPUBER, data siapapun saya tahu, orang kapan naik pangkat saya tahu, dia golongan berapa saya tahu, kapan dia gaji berkala saya tahu. Nah, dari data itu saya bisa ngambil keputusan bahwa si ini, si B ini, gak usah ngurus lagi sekarang. Bahkan hanya menyampaikan aja, kalau data di Dapodik Bapak Ibu sudah lengkap, sudah Bapak Ibu upload semuanya, ketika naik pangkat, Bapak Ibu tinggal naik pangkat. Ya, naik gaji berkala, maksud saya bukan naik pangkat. Kalau naik pangkat baru diproses, yang kredit itu. Nah, yang berikutnya, jelas otomatis kita mulai less paper. Bapak Ibu enggak usah bawa tumpuk dibawa ke kota, nyampe nanti pulang enggak jadi, kasihan itu. Itu saya alami di tahun 90-an. Sekarang masa masih mau gitu lagi. Nah, sama dengan pembelajaran yang dibantu oleh Pak Jennifer ini melalui Epson, distance learning. Dulu Bapak Ibu enggak ngerti yang namanya bagaimana how to design model pembelajaran yang seperti ini. Kayak apa caranya? Kadang-kadang kalau aku udah bisa kok gini, gimana ya mau nampilkan itu loh. Itu klik share screen itu loh. Mana share screen-nya nggak ada di aku. Ngomongnya bisa. Kayak kemarin di Busang, SMA 1 Busang, waktu langsung dengan Pak Gubernur. Ditanya berapa laptop yang kamu perlukan? Tengok dia. Berapa ini? Masih nanya dulu. Maksud saya, Bapak Ibu itu database-nya jangan dirubah-rubah. Dapodiknya jangan dirubah-rubah. Kalau memang itu belum waktunya dirubah. Jadi ketika mau ditanya Gubernur, pas momennya bagus, dia nggak bisa jawab. Mau diberi komputer berapa? Bingung dia. Ya sudah, Bapak Gubernur pikir aja dulu kalau memang belum bisa diinikan gitu. Nah, yang berikutnya melalui kesempatan ini saya juga bisa mengapresiasi kepada SMA Negeri 2 Sebulu. Kemarin saya branding sekolah 1 juta bunga. Apa hasilnya? Ternyata memang harus diberi dipompa, diberi motivasi sekolah itu. Alhamdulillah tahun ini dia juara UKS, juara 3 provinsi, itu bukan kabupaten loh ya.
tahun ini tadi itu ada Bu Puryati kalau tidak salah, ya dapat juara di Tanah Hulu sana. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir apakah daerah-daerah terpencil saat ini kebingungan nanti kalah dengan yang di kota, enggak ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu guru, jangan lagi ada yang bilang saya nggak punya laptop, saya nggak bisa ngoperasikan. Saya yakin Bapak Ibu itu how to use-nya bisa, tapi jangan copy paste no edit. Tahu maksud saya copy paste no edit? Bapak Ibu bisa ngopi dari teman-temannya kegiatan ini, buat program, buat apa dan sebagainya, bisa ngopi. Tapi ujung-ujungnya pas ditanya ini yang terakhir siapa? Padahal namanya Suprihatin. Di bawahnya Budi Mulyono tanda tangannya. Diedit lah. Jangan tidak diedit. Ya. Makanya Bapak Ibu IT ini mempermudah tapi juga bikin malu kalau kita sembarangan. Ya. Ada Pak Yahya nanti yang akan mengajari Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekali lagi karena keterbatasan IT yang paling pokok itu signal, ya mungkin Bapak Ibu terkendala, suaranya kadang putus-putus, kadang tidak jelas dan sebagainya. Maka dari itu saya juga minta sekolah paling tidak menganggarkan bagaimana ketika nanti program distance learning saya itu udah jalan, one teacher, one laptop, one student, one Android, saya ngajar dari Samarinda atau saya beri saran dari Samarinda, teman-teman di sana bisa melakukan kegiatan yang sama dengan yang ada di kota. Itu yang saya mau. Tapi kan ini karena kena pandemi kita. Kemarin sudah saya anggarkan, sudah saya programkan. 1000 laptop hilang. Pembelajaran yang seperti ini, model pembelajaran yang seperti ini hilang. Jangan nanti Bapak Ibu dijadikan siasat. Pak, saya izin belajar saya nanti malam aja, nanti pakai Zoom aja dengan anak-anak gitu. Jangan. Ini memang model pembelajaran untuk mengatasi ketika Bapak Ibu sibuk, pelatihan dan sebagainya. Yang berikutnya Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu punya tugas. Kalau pinter jangan dipakai sendiri. Duit tidak pernah nyedekah, ilmu juga pelit. Waduh, sulit nanti masuk surga kalau gitu. Padahal orang yang duluan masuk surga itu, mohon maaf Pak Jennifer, itu guru Pak. Iya, kenapa? Karena muridnya yang tahu bahwa gurunya di belakangnya, dia mundur. Kenapa? Malaikat, saya bilang malu saya, guru saya kok duluan itu, kok di belakang mau masuk surga, itu yang membuat pinter saya. Udah guru saya yang di depan, saya mundur. Nah, tuh. Tetapi kalau Bapak Ibu ngajarnya ndak benar, terus murid-muridnya dicurangi gitu, terus jadi nakal, ketika dia masuk neraka protes dia. Kenapa saya duluan, dia bilang. Gara-gara masuk neraka, guru saya yang di belakang saya itu tidak mau saya. Majulah gurunya yang duluan masuk neraka juga akhirnya gitu. Nah makanya sekali lagi kalau punya ilmu, tugas Bapak Ibu adalah mendiseminasi kepada teman yang lain yang hari ini tidak punya kesempatan. Contohnya siapa? Saya jam 1 sudah buka laptop nggak bisa, saya bisa baca-baca. Oh, enggak kebagian tempat saya kalau bacaannya begini ini. Untung saya bisa sedikit bahasa Inggris. Lah saya suruh buka, tapi saya dikunci. Gimana bukanya sebenarnya ini? Wah, ya sudahlah, enggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah bisa. Itu semua berkat Pak Jennifer sekali lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya minta tetap semangat, jangan berhenti berinovasi walaupun saat ini masa pandemi. Itu cluenya kalau Bapak Ibu mau maju. Ya, Bapak Ibu tidak sendiri, PGRI tidak sendiri. Kalau ada apa-apa terhadap guru, PGRI diusik-usik. Kita ada 7.000 di Kalimantan Timur itu guru SMA, SMK, SLB siap membela Bapak Ibu sekalian.
Tidak usah takut. Kita memberi anak pinter, ya. Buktinya sekarang orang tua kelimpungan. Aku ribut dengan guru, aku ribut dengan Pak Guru. Kemarin apa? Bapak ngapain? Kan gitu kalau mau gaya-gayaan. Tapi juga tidak boleh begitu. Guru ya tetap guru. Nah kalau dulu kami ini 24 jam memikirkan murid loh. Sampai mimpi tidur juga memikirkan, ya guru-guru ini bingung saya juga kalau ngomongnya gitu. Maka dari itu sekali lagi Bapak Ibu, pinter jangan dipakai sendiri, dibagi teman-teman lain. Tugasnya Bapak Ibu sekali lagi akhir kegiatan ini selain menerapkan apa yang diperoleh, yaitu mendiseminasikan ke teman-teman yang lain. Itu amal jariah yang tidak putus-putus. Ilmu itu Bapak Ibu berikan ke yang lain. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kan sudah dibuka ya sama moderator. Mari kita buka dengan bismillah. Suruh buka lagi. Padahal biasanya sekali buka itu tidak sampai 2 kali. 2 kali. Gak apa-apa. Biar imunnya tambah. Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan. Saya sudah memberikan isyarat untuk praktek khusus SMK dengan diatur, digilir 10 orang, nanti kemudian jam berikutnya 10 orang ganti jam dalam masa ujian sekolah. Jangan ada yang nanya kapan ujian nasional. Bilang orang Portugis itu tidak ada ujian. Tidak ada ujian nasional ya. Yang ada ujian sekolah itu. Maka dari itu Bapak Ibu jangan nanya lagi, siapa yang menentukan kelulusan? Sekolah, bukan dinas pendidikan. Ada lagi yang nanya, Pak, PBDB itu tugasnya dinas pendidikan? Bukan. PBDB juga tugasnya sekolah. Ya, Bapak Ibu jangan ngakal-ngakali. Saya dari 89 sampai sekarang masih jadi guru gitu. Kalau yang ada ini kepala sekolah ngikut, Pak Rojak itu kepala sekolah itu, Pak Ketua itu, ya. Jangan ngakal-ngakali saya. 18 tahun saya jadi kepala sekolah. Ya tahu saya bagaimana cara ngakali, bagaimana cara ini semuanya udah khatam saya. Jadi mari Bapak Ibu kita buktikan bahwa guru memang diperlukan di sepanjang hayat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Jennifer sekali lagi terima kasih atas kontribusinya. Mudah-mudahan tetap jaya. Selanjutnya Bapak Ibu guru selamat mengikuti kegiatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa sejak tanggal 11 Desember tahun lalu, Kementerian Pendidikan meluncurkan satu layanan baru dalam pembelajaran, yaitu layanan berupa akun pembelajaran yang biasa kita kenal atau yang populer dengan Belajar ID, ya, akun G Suite for Education dengan domain Belajar ID. Nah, apa dan bagaimana dari akun Belajar ID Kemendikbud tersebut? Yang perlu kita ketahui bahwa akun pembelajaran ini merupakan akun elektronik dengan domain Belajar ID yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, oleh pendidik dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, tujuannya apa ini? Tujuannya yaitu pertama untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Nah, bagaimana nanti belajar setelah tatap muka? Tentu saja bisa juga nanti diterapkan dengan akun ini, ya. Kemudian mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google, Bapak Ibu? Tentu ada beberapa alasan, Bapak Ibu. Pertama, bahwa akun pembelajaran ini
otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran di dalam layanan G Suite for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Bapak Ibu mungkin bisa survei di sekolahnya, berapa persen siswa yang HP-nya Android dan berapa persen siswa yang HP-nya sistem operasi yang lain, menggunakan yang lain. Nah, tentunya kalau handphone atau smartphone siswa menggunakan Android, maka otomatis ini menggunakan akun Google. Nah, akun Google ini terkoneksi dengan berbagai aplikasi yang ada di Android, entah itu Play Store, YouTube, dan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini alasan pertama. Yang kedua, pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sistem Google ini mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan yang sangat tinggi. Dan di akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jenis aplikasi pembelajaran apa saja yang dapat diakses dengan akun pembelajaran? Coba Bapak Ibu bisa diketik di live chat ya, coba kita lihat dulu di live chat. Kira-kira jenis aplikasi pembelajaran apa saja yang dapat diakses dengan akun pembelajaran? Saya stop screen dulu, mau melihat jawaban Bapak Ibu semua. Oke, ada Classroom, ada Zoom, ada Canva, ada Gmeet, ada GCR Classroom, kemudian ada Google Meet, ada Classroom lagi dari Bu Susilawati, ada apa lagi dari Bu Riam Mary, lah banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi jawaban Bapak sudah benar semua di sini ya. Ada J-Form ya, Google Form Calendar, Google Site, dan macam-macam. Oke. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini untuk apa? Pertama adalah fungsinya untuk email Bapak Ibu ya, untuk pos elektronik, sama dengan email yang Bapak Ibu selama ini gunakan. Bapak Ibu punya Gmail, maka akun belajar ini bisa digunakan untuk berkirim elektronik. Kemudian penyimpanan data dokumen secara elektronik. Nah, ini yang nanti akan ada materi khusus besok, penyimpanan data tanpa batas. Barangkali kita sudah punya akun Gmail pribadi, itu kapasitasnya hanya 15 GB Bapak Ibu. Dengan akun belajar ID ini, kuotanya tanpa batas. Pemanfaatannya nanti bagaimana? Metode berbaginya nanti bagaimana, ada materi khusus besok. Kemudian akun belajar ini ID ini juga untuk pengelolaan administrasi pembelajaran. Kita akan mengelola kelas digital yang sebagian besar tadi Bapak Ibu sudah menggunakannya dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom dengan akun belajar ID ini apa istimewanya? Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang itu. Apa bedanya, unggulannya di mana dengan akun Gmail biasa ya. Kemudian di akun belajar ID ini Bapak Ibu, kita bisa melakukan penjadwalan dalam proses pembelajaran. Hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya, agenda kegiatan selama 1 semester, 1 tahun, ini bisa kita setting di fitur kalender sehingga siswa akan dapat notifikasi. Hari ini jam segini ada notifikasi. Mau notifikasinya dibuat berapa jam atau menit nanti bisa ya. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran secara daring baik secara sinkron maupun asinkron. Pembelajaran sinkronus adalah sebuah kegiatan tatap muka langsung seperti ini Bapak Ibu. Yang kita lakukan ini sinkronus. Peserta dan siswa dalam waktu yang sama berhadapan tatap muka maya. Di fitur Gmeet dengan akun belajar ID kita bisa lakukan itu dengan tanpa batas durasi. Memang peserta nanti akan dibatasi 100, tapi kita dengan teknik khusus
akan bisa kita gunakan untuk peserta lebih dari 100, 200, bahkan 300 lebih. Kemudian akun ini juga terkoneksi dengan rumah belajar Kemdikbud, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini, Bapak Ibu? Jadi, caranya adalah mengetik halaman pd.data.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti harus login dengan login operator Dapodik sekolah, Bapak Ibu ya. Operator Dapodik sekolah hanya bisa mendownload itu, bukan email Bapak Ibu guru. Dan bagaimana dengan yang sekolah di bawah Kementerian Agama? Ya, tentunya di bawah Kementerian Agama itu akunnya beda ya, domainnya beda ya. Domainnya .madrasah.id ya, .madrasah.id. Tapi jenis akunnya sama, akun Workspace for Education atau G Suite for Education. Mintanya kemana ya? Mintanya ke operator dari sekolahnya sendiri ya. Kalau di tingkat Kemenak itu ada e-learning ya, e-learning madrasah ya. Nah, operator itu coba dihubungin, mereka punya akun khusus untuk masuk ke sana, sehingga di lingkungan Kementerian Agama yang sekolah madrasah sanawiyah juga akan mendapatkan akun itu. Bapak Ibu, apakah wajib kita menggunakan akun pembelajaran ini? Bapak Ibu sekalian ya, akun ini memang tidak wajib digunakan oleh guru ya. Tapi sayang sekali kalau kita sudah difasilitasi tidak dimanfaatkan betul-betul ya. Dan jika sampai tanggal 30 Juni 2021 Bapak Ibu belum pernah mengunduh dan belum pernah mengaktifkan, maka nanti akan dihapus ya, dari sistemnya ya. Jadi sayang sekali, oleh karena itu kita terus gencar-gencarnya melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui dan bisa memanfaatkan akun pembelajaran ini. Karena apa? Karena akun ini nanti akan menjadi salah satu jalur komunikasi yang resmi dari Kemendikbud ke pendidik dan tenaga kependidikan. Dan akun ini juga bisa connect dengan aplikasi-aplikasi resmi di lingkungan Kementerian Pendidikan. Nah, bagaimana sistem keamanannya? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Tentu saja keamanan akun pembelajaran ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data, informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran, dan kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan atau penyalahgunaan data informasi atau dokumen aktivitas akun pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam hal ini Kemendikbud sudah melakukan koordinasi teknis tentunya terkait dengan pelindungan dan keamanan data dengan pihak G Suite for Education. Nah, mengapa pilihannya jatuh pada G Suite for Education, Bapak Ibu? Tadi sudah saya singgung, banyak pengembang aplikasi dunia yang juga bekerja sama dengan kementerian terkait layanan pembelajaran, terutama di masa pandemi. Tentunya tadi sudah saya jelaskan bahwa G Suite for Education ini sangat banyak digunakan ya, karena ini basisnya adalah email Google. Google otomatis digunakan pada sistem komputer kita, sistem mobile, smartphone kita ketika kita menggunakan Android. Bagi guru, ini akan sesuatu yang mudah digunakan. Kita sudah familiar dengan akun ini, dengan akun Google sudah aman, kemudian bebas virus Bapak Ibu, karena sistemnya adalah cloud. Tidak menggunakan yang diinstal di komputer, tidak, semuanya cloud semua. Sepanjang ada jaringan internet. Kemudian kolaboratif, tanpa batas. Kemudian integrasi satu akun untuk semua ini bagi pemimpin dan tim IT ya.
dan bisa mengelola pembelajaran dan bisa digunakan dalam jangka panjang, entah itu Bapak Ibu nanti pensiun atau dari siswa sekolah SMP nanti pindah ke SMA, tentunya akun ini masih berlaku ya seterusnya ya. Yang 30 Juni tadi hanya batas waktu ketika Bapak Ibu belum pernah mendownload, belum pernah mengaktifkan, baru akan dihapus 30 Juni. Tapi setelah itu, setelah diaktifkan akan bisa Bapak Ibu gunakan selamanya. Kemarin juga ada pertanyaan, Pak, apakah ini nanti akun ini akan berhenti ketika kontrak dengan G Suite berhenti ya? Sudah ada jawaban bahwa ini akan bisa digunakan selamanya Bapak Ibu ya. Nah, cara mengaktifkan Bapak Ibu setelah operator nanti mengunduh atau mendownload aplikasi di PD Data Kemdikbud, nanti akan ada menu download akun. Nanti operator akan mendownload, nanti ada file dalam bentuk Excel yang isinya data-data guru, username dan password. Nah, ketika itu Bapak Ibu sudah peroleh, maka silakan Bapak Ibu buka halaman Gmail pada Google Chrome Bapak Ibu ya. Buka halaman Gmail, kemudian login ya, tekan login atau tambahkan akun baru. Biasanya Bapak Ibu sudah punya akun ya, akunnya sudah ada nih biasanya nih ya. Nah, tekan tambahkan akun baru. Copy paste akun yang ada dalam bentuk file Excel itu yang dikasih operator sekolah, kemudian passwordnya yang didahului dengan gambar dolar itu juga nanti Bapak Ibu masukkan ya, ditulis juga bisa, copy paste juga silakan. Nah, nanti akan ada ucapan selamat datang dari sistem. Oke, selamat datang dan Bapak Ibu baca. Nanti tentunya Bapak Ibu ditanya apakah terima, ya tentu saja harus diterima. Kalau dalam bahasa Inggris accept ya. Dan Bapak Ibu wajib mengganti password dan harus diingat. Nanti kalau tidak diingat nanti akan merepotkan operator. Memang bisa direset oleh operator ketika Bapak Ibu lupa. Tapi sebaiknya Bapak Ibu tidak melupakan itu. Kasihan teman-teman operator nanti kalau bolak-balik minta di reset akunnya kan. Kemudian Bapak Ibu, penyimpanan data dari akun belajar ini tanpa batas. Kalau Bapak Ibu punya menggunakan, misalnya sudah pernah menggunakan kelas digital dengan Classroom. Kemarin ada yang bertanya, Pak, siswa saya mau mengirim video di tugas di Classroom kok enggak bisa gitu kan. Saya mau lihat, dan ternyata sudah ada tulisan batas penggunaan space-nya sudah 15 GB. Tentunya sudah penuh, jadi siswa nggak bisa lagi mengirim sebuah karya entah itu dalam bentuk file PDF maupun video apalagi ya, karena sudah batas kapasitasnya melebihi. Nah, dengan menggunakan akun belajar ID tidak ada nanti kata penuh Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya data di email yang lama, email pribadi, Bapak Ibu bisa nanti konversi ya, dengan cara upload dan dengan cara download yang lama kemudian upload yang baru, atau Bapak Ibu bisa lakukan dengan share aja, share penggunaan tanpa harus dibagi. Jadi yang akun lama dan akun baru bisa menggunakan file yang sama. Kemudian di akun belajar ID ini Bapak Ibu ada fitur-fitur yang canggih yang tidak ada di Google biasa ya, seperti Google Chat ini tidak ada di Gmail biasa. Kemudian drive-nya, Classroom-nya juga demikian. Ini ada fitur-fitur tambahan, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian Gmeet-nya, serta aman dan terintegrasi, Bapak Ibu. Dan di sana juga ada drive bersama yang kita bisa menggunakan untuk lingkungan organisasi kita. Misalnya kita punya data bank soal, kita punya data nilai siswa. Dengan diletakkan di drive bersama, maka guru-guru yang ada di lingkungan organisasi tersebut bisa memanfaatkan tanpa harus colok flash di sana sini yang berpotensi menyebarkan virus. Nah, demikian juga Bapak Ibu ya, terkait dengan aplikasi untuk sinkronus untuk pembelajaran tatap muka langsung seperti Zoom ini.
Di akun Belajar ID ada fitur yang namanya Gmeet, ya Google Meet. Jadi Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan seperti ini dengan siswanya tanpa harus berbayar dan tanpa dibatasi durasi. Ya, selama mau 24 jam ya silahkan ya. Tentunya kalau kita sinkronus dengan siswa lama-lama juga nanti akan membebani kuota siswa. Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan waktunya, walaupun unlimited dari sisi penggunaannya. Kemudian di Gmeet, Bapak Ibu, ada fitur raise hand dan rekam meeting. Kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa, itu hanya bisa Gmeet, tetapi tidak bisa merekam. Tapi dengan akun Belajar ID itu bisa Bapak Ibu merekam. Dan hasil rekamannya bagus. Nah, hasil rekaman itu Bapak Ibu bisa jadikan sebagai video pembelajaran, ditaruh di YouTube. Nanti akan tampil paparan Bapak Ibu dan ada tampil wajah di sebelahnya. Nah, salah satu kelebihan yang lain bahwa di akun Belajar ID ini Gmeet-nya langsung terintegrasi dengan Classroom, Bapak Ibu. Langsung terintegrasi. Kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah sebuah Classroom yang menggunakan akun biasa. Sebelah kanan yang sudah menggunakan akun Belajar ID. Ini ada nampak satu fitur tambahan di bawahnya ini ya. Link Meet ya. Link Meet di sini ada. Bapak Ibu tinggal klik linknya, bagikan ke grup WA siswa. Nanti anak-anak akan langsung join ke aplikasi itu dan Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring secara sinkronus. Dan Bapak Ibu, sesungguhnya jadwal-jadwal daring yang diberikan oleh sekolah ke kita semua, seyogianya memang digunakan untuk pertemuan tatap muka daring seperti ini, Bapak Ibu, untuk sinkronus. Nah, kalau yang di Classroom itu bisa diakses kapan saja, mau malam, mau sore, mau pagi itu bisa. Oleh karena itu jadwal yang sudah ditetapkan di sekolah itu optimalkan dengan bertatap muka secara langsung dengan siswa seperti ini. Nah, bagaimana dengan kapasitas? Dari sisi kapasitas, kalau Bapak Ibu menggunakan akun email biasa ini hanya 250 siswa yang bisa masuk di Classroom. Tetapi dengan akun Belajar ID ya, akun G Suite for Education yang sekarang sudah rebranded menjadi Workspace for Education, bisa 1000 siswa, bisa sampai 1000 siswa dan bisa mengundang wali untuk mendapatkan laporannya. Kemudian ada juga fitur-fitur yang lain, ya, seperti impor nilai dan original cek untuk tugas-tugas juga ada di sana. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam pembelajaran jarak jauh banyak sekali masalah-masalah yang kita temui. Coba Bapak Ibu tuliskan masalah-masalah yang Bapak Ibu temui di dalam live chat. Kuota siswa habis, jaringan internet apalagi. Kuota internet sebagian kecil, wah cepat sekali. Dukungan ortu. Apa yang maksudnya dukungan orang kurang atau kemana? Siswa boring ya, sulit untuk akses beberapa aplikasi. Ya, tidak semua orang tua mengerti kecepatan bandwidth internet. Oke, HP jaringan banyak sekali udah, chattingnya banyak sekali sehingga tidak sempat terbaca semua. Jadi kalau kita identifikasi permasalahannya di luar tadi terkait dengan tidak memiliki handphone, di luar terkait dengan tidak adanya jaringan internet, maka kami mengidentifikasi beberapa masalah. Salah satunya adalah ada sebuah media yang hanya bisa jalan di perangkat tertentu, ada sebuah aplikasi yang hanya bisa jalan di perangkat tertentu. Ini adalah sebuah masalah ya Bapak Ibu ya. Di luar yang tadi kita sebutkan, nggak punya handphone maupun nggak ada internet ya. Kemudian apalagi permasalahan lagi, data hilang,
data rusak kena virus. Ini juga sebuah permasalahan. Kemudian apa? Harddisk penuh, laptop penuh, handphone penuh karena tiap hari ada kiriman video-video dari guru saya ya. Jadi ini salah satu permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu Bapak Ibu, akun pembelajaran, akun Jesuit for Education yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan ini akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Ya. Yang bisa jalan di perangkat apapun, ya. Kemudian kita tidak akan terkendala dengan harddisk penuh, laptop yang penuh. Kita tidak akan bermasalah dengan data yang rusak karena diganggu virus dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, memang teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat. Tetapi di tangan guru yang hebat, teknologi akan menjadi sebuah transformasional yang mampu mengubah dunia menjadi baik.